don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Nothing too remarkable there, 1.5 seconds off his best. Vader Egger, he's going to be 600s for the first time this season. 15 years old, he's currently built like this time around. A slight 15-year-old, so physically it's quite a challenge. And Vader will get this lap, he is on qualifying, will literally grow into this without a doubt. And he'll get one more after it. Got Shimakami just ahead of him. He had an earlier crack. Kami trying to hold on behind him. Session, so good to see him back out. 54.4. That qualifying time will be good for another flying lap. Pada kelas Super Sports 600, HRT menurunkan 3 pembalap andalannya di seri ini yakni M. Adenanta Putra, Veda Ega Pratama, dan Reza Danica Ahrens. Ketiga pembalap ini memulai start dari posisi keempat untuk Adenanta, ketujuh untuk Veda, dan ke-9 untuk Reza. Persaingan di kelas ini cukup sengit. Saat memulai balapan, Veda sempat bersaing di posisi 3 besar, sementara rekan-rekannya berjuang dalam persaingan di 10 besar. Veda dan Reza terus berupaya untuk dapat memasuki persaingan di 5 besar. Dominasi pebalap Astra Honda tak terbendung pada Asia Road Racing Championship 2024 atau ARRC 2024 seri ketiga race 1 yang berlangsung di sirkuit Mobility Resort Motegi, Jepang, Sabtu, 8 Juni 2024. Raihan podium tertinggi dari M. Kiandra Ramadipa dan kedua oleh Herjun Atna Firdaus pada kelas Asia Production 250 serta podium ketiga dari M. Adenanta Putra di kelas Supersport 600 membawa prestasi membanggakan Indonesia di negeri Sakura. Kemudian di kelas Supersport 600, Muhammad Adenanta Putra mengamankan posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 54,434 detik. Sementara Reza Danica Ahrens berada di posisi ke-8 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 55,589 detik dan Veda Ega Pratama melengkapi 10 besar dengan torehan waktu terbaik 1 menit 55,817 detik. Astra Honda Racing Team tampil kuat pada hari pertama putaran ketiga Asia Road Racing Championship yang berlangsung di sirkuit Motegi, Jepang. Di kelas Asia Production 250, Herjun Atna Firdaus berhasil menjadi yang tercepat dalam kombinasi praktice dengan catatan waktu terbaik 2 menit 08,159 detik. Sedangkan Muhammad Kiandra Ramadipa menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 08,232 detik. Debut awal pembalap asal Indonesia yang sungguh cemerlang terus dipacu Veda Ega untuk bisa meningkatkan skill dan teknik balapnya. Pergerakan Veda sejak seri 1 sampai seri 3 sering membuat pebalap Eropa berkeping-keping. Aksi penetrasi Veda terlihat pada seri 3 di Mugello, Italia. Pada race 1 Veda sempat membuat gebrakan berada di urutan pertama. Namun Veda harus menerima kenyataan setelah disenggol pebalap lainnya. Hingga seri 3 di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 posisi sementara Veda Ega Pratama berada di urutan ke-8 dengan 39 poin. Lanjutkan terus dan tetap semangat, di seri 4 Asen Belanda Veda pasti bisa bikin bangga Indonesia. Perjuangan dan proses adaptasi Veda Ega Pratama pebalap binaan Astra Honda Racing Team di kancah balap internasional sangat luar biasa, dan selalu ditingkatkan di setiap balapan kejuaraan Red Bull Rookies Cup 2024. Pada balapan kali ini, Veda yang memulai balapan dari posisi 7 menjalani balapan dengan tidak konsisten, tidak seperti pada race 1 di mana ia terus bersaing di rombongan pembalap terdepan hingga finish posisi kelima. Seusai balapan 13 lap dimulai, Veda sempat mencicipi posisi pertama. Namun, tak berselang lama kemudian ia turun ke posisi 6 dan bahkan sampai posisi ke-9 pada lap kedua. Pada lap keempat, pembalap 15 tahun itu naik ke posisi 6. Sayangnya, 3 lap berikutnya ia justru turun sampai posisi ke-11. Veda lalu menyelinap di belakang Alvaro Charpe, Brian Uriarte, Hakim Denish, dan Maximo Quiles di posisi 5 besar pada lap ke-9 sebelum kemudian masuk 4 besar pada lap 11. Namun, penampilan kurang konsisten pembalap Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta itu membuatnya kembali terlempar ke posisi 11 pada lap terakhir.
Beruntung, memasuki trek lurus sebelum garis finish, ia yang terus memacu gasnya berhasil naik 3 tingkat ke posisi 8 untuk mengamankan 7 poin. Sementara itu, pembalap asal Argentina Valentin Perrone berhasil menutup sirkuit Mugello dengan kemenangan, dengan Brian Uriarte, Alvaro Charpe, Rico Sarmela, dan Maximo Puiles yang melengkapi posisi 5 besar. Pembalap muda asal Indonesia Veda Ega Pratama menutup seri ketiga Red Bull Rookies Cup 2024 di posisi ke-8 pada race 2 di sirkuit Mugello, Italia, Minggu. Aksi debut Veda Ega yang sungguh cemerlang terus dipacu Veda Ega untuk bisa meningkatkan skill dan teknik balapnya. Pergerakan Veda sejak seri 1 sampai seri 3 sering membuat pebalap Eropa berkeping-keping. Aksi penetrasi Veda terlihat pada seri 3 di Mugello, Italia 1 hingga 2 Juni 2024. Pada race 1 Veda sempat membuat gebrakan berada di urutan pertama. Namun Veda harus menerima kenyataan setelah disenggol pebalap lainnya. Hingga seri 3 di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 posisi sementara Veda Ega Pratama berada di urutan ke-8 dengan 39 poin. Lanjutkan terus dan tetap semangat, di seri 4 Assen Belanda pada 29 hingga 30 Juni 2024 Veda pasti bisa bikin bangga Indonesia. Perjuangan dan proses adaptasi Veda Ega Pratama pebalap binaan Astra Honda Racing Team di kancah balap internasional sangat luar biasa, dan selalu ditingkatkan di setiap balapan kejuaraan Red Bull Rookies Cup 2024. Ia yang memiliki peluang juara pada balapan kali ini mengatakan, kurang beruntung, setelah tersenggol pembalap lain yang membuatnya melebar dan terlempar ke posisi ke-10 pada tikungan pertama lap terakhir saat ia sedang memimpin balapan untuk meraih kemenangan perdananya. Di sisa balapan, Veda yang tampil impresif selama balapan tak menyerah hingga kemudian posisi kelima ia amankan untuk meraih 11 poin yang merupakan torehan tertingginya sejauh ini. Saya senang dengan balapan hari ini, namun saya kurang beruntung, kata Veda, dilansir dari laman resmi Red Bull Rookies Cup, Minggu, 2 Juni 2024. Di tikungan pertama pada lap terakhir, seseorang menabrak saya dan saya terdorong keluar. Namun saya beruntung karena tidak terjatuh, lanjutnya. Saya berusaha keras di lap terakhir itu dan finish di posisi kelima, jadi saya senang dengan itu, tambahnya. Pembalap asal Gunung Kidul, Deye itu mengatakan setelan motornya masih belum sempurna pada balapan kali ini. Namun, menurutnya itu bukan masalah besar. Setelah pada balapan kali ini ia terus bersaing di rombongan terdepan dengan pembalap-pembalap berbakat seperti trio Spanyol Maximo Puiles, Brian Uriarte, dan Alvaro Charpe. Motornya tidak terlalu sempurna tapi itu bukan masalah besar bagi saya dan saya terus belajar dari para pembalap papan atas, tutupnya.